Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat ini, Bapak akan menjelaskan tentang polimer, pembentukan polimer secara reaksi kondensasi. Baik, slide share dulu. Oke, sudah terlihat. Jadi pada pertemuan ini ada dua hal yang akan Bapak fokuskan. Yang pertama adalah bagaimana pembentukan polimer secara kondensasi. Contohnya nanti ada poliamida dan poliester. Kemudian aplikasinya seperti apa? Ya, jadi polimer kondensasi ini Bapak ambil saja dari slide orang lain. Tidak apa-apa. Jadi ciri utama polimer kondensasi itu biasanya terjadi pada gugus atau ikatan tidak memiliki rangkap dua. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah salah satu amida, salah satu monomer yang memiliki gugus amida. Jadi nanti kalau bereaksi membentuk poliamida. Nah, ini adalah satu monomer sejenis. Ya, nanti kalau bereaksi akan melepaskan molekul kecil. Nah, contohnya adalah pada kasus ini adalah air. Bisa juga melepas misalnya HCl atau karbon monoksida. Karbon monoksida tergantung monomernya. Kemudian reaksi yang terjadi adalah pemutusan gugus aktif, misalnya pada ini adalah OH, kemudian hidrogen di sini putus dari posisi amida, sehingga nanti akan membentuk polimer seperti ini. Jadi poliamida. Ini di sini sambungannya O dan seterusnya. Ya. Kemudian contoh lain dari reaksi kondensasi adalah bagaimana kalau monomernya itu ada dua jenis, misalnya ada glikol, kemudian ada asam adipat, misalnya 1,6 heksadionat. Nah, bisa dilihat akan terjadi pemutusan pada posisi atom hidrogen dan OH, sehingga nanti terbentuk polimer pada posisi COH. Nah, ya. Jadi akan melepas satu molekul air. Oke. Kalau monomernya sama seperti contoh pertama, maka jumlah molekul air yang dilepaskan adalah N-1. Jika monomernya berbeda, seperti contoh nomor 2, maka molekul air yang dilepaskan jumlahnya adalah N. Oke. Jadi berbeda dengan reaksi adisi yang pertama kemarin Bapak jelaskan. Kalau polimer kondensasi, ini Bapak ulangi lagi, terbentuk dari reaksi, ciri utamanya adalah polimernya tidak ada ikatan rangkap, terjadi pemutusan atom pada monomer, sehingga terbentuk polimer dan melepaskan molekul kecil seperti air, HCl, seperti tadi karbon dioksida misalnya. Ini sama dengan contoh yang di atas, ini poliamida. Jadi terjadi pelepasan molekul air. Jadi hidrogen di monomer pertama dan OH pada monomer kedua bergabung membentuk air. Dan terbentuklah ikatan poliamida. Seperti ini. Membentuk polimer yang panjang. Contoh dari poliamid tadi adalah nilon. Nilon ini terbuat dari asam adipat, jadi adipoil chloride seperti ini, misalnya direaksikan dengan 16 diaminoheksan. Nanti
reaksinya adalah terjadi pemutusan di sini H, kemudian nanti salah satu hidrogen dari gugus amin itu putus sehingga membentuk polimer seperti ini. Ya. Ikatannya membentuk seperti ini. Ini adalah nilon 6,6. Jadi nilon terbentuk di lapisan antara dari dua cairan ini, cairan larutan adepoyl chloride di dalam heksan dan di amin. Nanti kalau polimernya ditarik, maka reaksinya akan terus terjadi karena permukaan dari dua larutan ini bertemu. Jadi kalau polimernya terbentuk, belum terjadi reaksi. Kalau polimernya ditarik, diangkat, maka akan terjadi reaksi terus-menerus, reaksi polimerisasi sehingga terbentuk seperti ini. Jadi kalau terus ditarik, maka kedua permukaan ini antara lapisan organik dengan lapisan airnya ini akan bertemu dan di permukaannya ini terjadi reaksi secara terus-menerus. Tapi kalau tidak ditarik ya diam-diam saja tidak terjadi reaksi yang terus-menerus. Jadi seperti itu. Ini contoh aplikasi nilon ya, banyak dipakai di pakaian, kemudian bisa dipakai pada di engineering di mobil misalnya, ada untuk apa namanya bearing misalnya di mobil untuk nahan getaran. Kemudian ini adalah terjadi supramolecular of nylons, terjadi interaksi hidrogen bond sehingga menyebabkan nilon memiliki tensile strength yang kuat. Jadi daya regangnya, nanti kita akan berbicara lebih detail tentang tensile strength dan sifat polimer lainnya. Jadi terbentuk ikatan hidrogen misalnya sesama intermolekuler. Ya. Oke, kemudian ini adalah beberapa contoh dari polimerisasi kondensasi. Yang misalnya TAP ini, terephthalic acid, yang pertama dengan etilen glikol. Anda harus tahu bagaimana reaksi pembentukannya. Syukur-syukur Anda kalau tahu mekanismenya, itu harapan Bapak. Jadi membentuk ikatan ini. Nah, pertanyaan Bapak untuk pertemuan keempat ini, ikatan ini disebut apa? Atau secara umum monomer polimer yang ini dan ini disebut apa? Kalau ini poliamida kan? Poliamida. Kalau yang maaf, saya kasih contoh warna yang lain saja. Ini poliamida. Nah, kalau yang biru ini namanya apa? Dan nanti contoh dari yang biru ini, contoh aplikasinya apa saja. Tadi Bapak sudah kasih contoh poliamida nilon misalnya, atau Kevlar misalnya dipakai untuk baju anti peluru misalnya. Nah, kalau yang reaksi yang ini dan ini disebut apa? Mohon maaf, ini tidak usah saja, ini saja. Yang pertama saja. Oke. Kemudian ini sama dengan yang tadi. Jadi Bapak ulangi sekali lagi bahwa ciri utama polimer kondensasi adalah reaksi antara dua monomer, bisa monomer sejenis, bisa monomernya berbeda. Tapi yang terjadi adalah pemutusan atom pada monomer yang menyebabkan terbentuknya molekul kecil, melepasan molekul kecil seperti air atau HCl atau karbon dioksida misalnya. Oke. Kemudian Anda juga perlu tahu kalau monomernya 1 itu jumlah air yang lepas adalah N-1. Kalau monomernya berbeda, maaf sejenis tadi yang di pertama, kalau monomernya berbeda, terbentuk ini jumlah air yang terbentuk adalah N. Ya. Baik, terima kasih.
Minggu depan kita akan ujian kuis, kemudian setelah itu kita ujian tengah semester minggu berikutnya. Nah, silahkan dipelajari lebih detail tentang polimer kondensasi di bahan ajar yang Bapak bagikan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.